dunia mendambakan kedamaian. Agama-agama, simbol-simbolnya yang paling utama adalah hidup damai. Hidup damai. Ya. Mari kita damai, mulai damai dengan diri kita sendiri. Orang yang tidak damai dengan dirinya, bagaimana bisa memberi kedamaian pada orang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ini lagi bersantai, melihat-lihat buku, koleksinya banyak sekali. Santai tidak juga. Tidak santai. Bekerja yang santai lah. Bekerja yang santai ya, menikmati ya. Oke, ini Pak Quraish, ini menarik sekali nih, Yayasan Lentera Pusat Studi Al-Quran sudah dari tahun 2004. Betul. Iya. Betul. Koleksinya ada apa saja sebenarnya? Kita menekankan pada buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quran, karena ini adalah pusat studi Al-Quran. Baik buku-buku seperti yang terlihat ini maupun yang berupa CD, berupa ini. Jadi Oke, ini sebenarnya ketika didirikan apa sih yang ingin diharapkan gitu dari Pak Quraish? Intinya kita ingin menerapkan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat plural. Bangsa kita ini walaupun mayoritas muslimin, tapi kan ada agama-agama lain. Yeah. Jadi kita ingin menjelaskan apa itu nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, antara lain dalam konteks hidup bermasyarakat di tengah berbagai agama. Jadi ketika itu apakah ada keprihatinan karena melihat beragamnya, pluralitasnya kita, kemudian ada ada bibit-bibit untuk menjadi konflik? Itu jelas ya, ada ya. Kita mungkin ketika itu lebih banyak menengok ke luar negeri, di mana terjadi konflik yang begitu tajam. Kita khawatir itu bisa merambat ke Indonesia. Maka kita berusaha untuk membendungnya, memperjelas itu. Tentu di samping itu tadi kita juga berusaha memberi pemahaman agama, terutama Al-Quran kepada siswa-siswa kita, santri-santri kita, sehingga mereka bisa lebih menghayati ajaran Al-Quran, saya kira. Oke, baik. Mungkin kita bisa cerita sedikit, mungkin Pak Quraish bisa cerita sedikit, apakah ini juga memang terkait dengan UIN gitu, atau ini terbuka juga untuk umum? Ini terbuka untuk umum, tidak ada kaitannya secara langsung, karena ini yayasan bukan non-pemerintah, UIN itu pemerintah, tapi kita ada kerjasama. Sekian banyak mahasiswa UIN yang ikut di sini, tapi bukan sebagai mahasiswa tetap, tapi mereka yang menulis disertasi, mereka yang menulis skripsi, mereka yang sedang melakukan studi, itu banyak yang kemari, yang bisa jadi untuk konsultasi, bisa jadi juga untuk ikut training-training kita. Ada apa saja tuh training-trainingnya? Trainingnya berkisar pada ajaran Al-Quran. Ya. Bahkan kita ada hubungan dengan Malaysia, mahasiswa-mahasiswa dari Singapura juga ada yang datang kemari untuk. Jadi saya kira demikian itu. Seperti juga ada program-program saya lihat ke luar negeri gitu. Iya betul. Yang baik-baik itu atau yang membutuhkan penjelasan lebih jauh dari guru-guru besar yang ada di luar negeri, kita ada kerjasama dengan Al-Azhar dalam konteks ini. Baik. Nah untuk pendanaan sendiri apakah memang dari pribadi atau ada juga bantuan pemerintah? Kita tentu tidak mungkin secara keseluruhan secara pribadi ya. Yeah. Kita ada acara-acara di mana kita mengumpul dana.
Kita ada kerjasama dengan sekian banyak perbankan, Bank Mandiri, CMB Niaga, Syariah, dengan Garuda kita pernah ada. Karena kita juga mengirim dosen-dosen kita ke daerah-daerah dan biaya transportasinya dibantu oleh mereka. Saya kira itu ya. Oke, baik. Sebelum kita berlanjut mengobrol-ngobrol lebih banyak, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Nama Quraisy Shihab disebut sebagai ulama Indonesia pertama yang memiliki kemampuan spesialis kajian tafsir Quran, menuntut ilmu dari Makassar hingga ke Mesir. Mengantarkannya menduduki posisi rektor hingga menteri agama di era Presiden Soeharto. Muhammad Quraisy Shihab atau biasa dipanggil Quraisy Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan 16 Februari 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rishi. Quraisy Shihab adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Dia menikah dengan Fatmawati Assegaf pada 2 Februari 1975 dan dikaruniai 5 orang anak, yakni Najila Shihab, Najwa Shihab, Nasya Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab. Sejak kecil, Quraisy Shihab dididik dalam lingkungan agama yang kuat. Ayahnya adalah seorang ulama besar di Sulawesi Selatan dan pernah menjadi rektor di Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kemampuannya menguasai bahasa Arab membuat ayahnya mengirim Quraisy Shihab belajar ke Kairo, Mesir pada usia 14 tahun. Hingga berhasil meraih gelar sarjana tafsir hadis pada usia 23 tahun dan melanjutkan pendidikan S2 dengan jurusan yang sama. Quraisy Shihab sempat pulang dan mengabdi di Indonesia dengan gelar S2-nya. Namun tak lama kemudian kembali lagi ke Mesir untuk menyelesaikan program doktornya. Dia termasuk orang Indonesia pertama yang mengambil spesialis ilmu Quran. Sebelumnya, lebih banyak ulama Indonesia yang bergelut dalam bidang fikih atau hukum Islam. Quraisy Shihab telah menulis puluhan buku Islam yang memumikan Al-Quran. Salah satu yang paling fenomenal adalah buku tafsir Al-Quran dengan nama Tafsir Al-Misbah. Adalah tafsir lengkap yang terdiri dari 15 volume yang diterbitkan pada 2003. Salah satu babak baru kehidupan Quraisy Shihab adalah kepindahannya dari IAIN Makassar ke IAIN Jakarta. Selain dipercaya mengajar di bidang tafsir dan ulum Quran, juga dipercaya menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta selama 2 periode pada tahun 1992 hingga 1998. Quraisy Shihab juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada 1998. Tak lama kemudian diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir, merangkap negara Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. Quraisy Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Quran di Indonesia. Tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dalam konteks saat ini membuatnya lebih dikenal dari pakar Al-Quran lainnya. Dengan sederet jabatan penting, menteri, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hingga tenaga pendidik, Quraisy Shihab menjadikan dirinya sebagai ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Bahkan namanya masuk dalam daftar
500 muslim paling berpengaruh di dunia dalam situs 500.com. Namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan.